Halo sahabat semuanya, kita lanjut belajar coding Android. Nah, sekarang kita lanjut dengan membuat backup source code ya. Jadi kita harus biasakan kalau kita nanti akan memodif suatu source code, itu alangkah baiknya kita buat dulu backupnya. Jadi kalau misalkan modifikasi kita itu gagal, kita masih punya cadangan source code yang kita buat sebelumnya. Nah, ini contohnya ini. Waktu itu kita sudah buat project namanya My Application. Nah, kali ini kita akan modif aplikasi My Application ini. Nah, sebelum kita modif, alangkah baiknya kita buat dulu backup source code-nya. Jadi semua folder yang ada di My Application ini kita copy, kita buat folder yang lain di My Application 2. Jadi misalkan nanti modifikasi kita itu gagal di My Application, kita masih punya cadangan atau backup di folder My Application 2 ini. Ini kebiasaannya aja biar kita lebih aman, karena nanti kalau kita buat aplikasi yang udah gede gitu ya, terus kita buat modifikasi, kadang-kadang ada error dan kita udah terlanjur commit, terus nggak bisa kita balikin lagi. Nah, itu kita masih punya cadangannya. Kita masih punya cadangannya, jadi biar lebih safe gitu ya. Oke, terus kita lanjut. Nah, kali ini kita akan belajar tentang colors. Nah, file-file colors itu ada di folder yang ini. Folder di app, res, values, colors.xml gitu. Jadi nanti di situ akan kita modif jenis-jenis colornya. Nah, untuk colors ini nanti akan kita bahas tentang solid colors, transparent atau semi-transparent colors, terus jenis colors yang 6 byte, 8 byte. Terus kita nanti juga akan bagaimana mengimplement colors itu pakai XML dan juga lewat Java. Nah, kalau untuk yang Java ini biasa kita sebut bisa juga runtime gitu atau programmatically. Jadi sama. Nah, ini kita mulai dari yang solid colors. Arti solid colors itu seperti ini. Kalau kita nulis pakai spidol atau pensil atau pulpen, nah itu warna-warnanya itu yang dihasilkan itu sebutannya solid colors karena padat gitu ya warnanya. Nah, sedangkan yang transparan atau semi transparent colors itu contohnya itu yang stabilo ya, stabilo marker gitu. Dia itu disebutnya semi transparent colors gitu. Nah, terus yang 6 byte atau 8 byte nanti di slide selanjutnya akan saya jelaskan. Lanjut kita ke slide berikutnya. Nah, ini adalah tampilan dari Android Studio tempat colors berada, tempat warna-warna colors berada. Nah, itu ada di foldernya ya, urutannya itu ada di app ini, kemudian res, kemudian ke values. Nah, kemudian ada colors di sini. Nah, kemudian detail isi dari colors.xml itu ada di sebelah kanan ini. Nah, sebelah kanan ini isi-isinya, isi dari colorsnya. Nah, yang bagian kanan ini adalah default. Waktu kita buat kemarin, pada waktu kita buat aplikasi Hello World, itu sudah ada 6 warna ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu 7 ya, 7 warna. Ini udah bawaan dari Android Studio. Jadi nanti kita tinggal menambah atau mengedit macam-macam colorsnya gitu ya. Oke. Nah, ini sebelumnya sebagai pendahuluan di sini, ini kalau kita lihat yang white ini ya, contohnya ya. Contohnya yang white ini. Itu kan ada F ya. F-nya itu ada 8. Nah, kalau yang Android Studio yang baru emang secara default itu membuat colornya itu name-nya ini
Nah, yang FFFF ini kita sebutannya HTML color code gitu ya. Jadi warna-warna HTML. Nanti kamu bisa browsing aja, misalkan HTML color code untuk warna putih itu FFFF gitu. Nah, untuk Android Studio yang baru itu ada 8 byte, ada 8 F ini ya. Tapi kalau yang untuk Android Studio yang lama itu hanya 6, jadi F-nya itu ada 6. Tapi sama, 6 dengan 8 itu sama, asal yang 8 itu yang 2 byte pertama itu adalah FF gitu. Jadi misalkan kita punya warna seperti ini, 8F dengan 6F itu akan sama, warnanya tetap putih. Nah, terus misalkan yang ini kita coba yang ke black ini ya. Yang black ini ada FF 0000, 0-nya 6, F-nya ada 2. Nah, itu warnanya warna hitam seperti ini. Nah, ini yang sebelah sini nih. Nah, warnanya hitam gitu ya. Kalau di Android yang lama hanya ditulis 000000, 0-nya 6. Sama, itu menghasilkan warna yang yang hitam gitu. Karena FF yang di depan itu, 2 FF yang di depan itu menunjukkan solid color. Jadi tingkat transparannya itu 0. Jadi atau dengan kata lain kita sebutnya kadang-kadang kita sebut opacity ya. Opacity-nya itu kalau FF berarti full dia. Full color gitu, solid color gitu. Oke, nanti ke depannya mungkin agak lebih jelas lagi. Coba kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini kita pertama akan menambah color di XML. Nah, kita lihat video berikut ini ya. Nah, ini kita caranya cukup mudah. Jadi ada di yang sebelah kanan tadi ya, di sebelah kanan yang colors.xml itu. Nah, kita copy aja itu, kita blok satu baris, kemudian kita enter. Nah, ini warnanya masih merah, berarti masih error, karena nggak boleh ada 2 warna yang sama ya. Harus kita bedain ya, kita kasih underscore 2. Nah, itu warnanya sama, tetap hitam sama hitam. Nah, sekarang FF-nya kita hilangin. Nah, warnanya juga masih tetap hitam gitu. Jadi sesuai dengan yang saya jelaskan tadi ya. Nah, terus kita buat warna atau color berikutnya. Nah, ini salah ketik, nggak apa-apa. Nah, kita Ctrl Z aja atau Command Z kalau salah kayak gitu. Nah, terus kita buat ini warna black kita buat semi black gitu ya, misalkan semi transparent black misalkan. Nah, semi black 1. Nah, kita kasih depannya tanggal 80. Nah, sekarang tuh tingkat kehitamannya berkurang karena dia udah ada semi transparan sebanyak 80 level transparannya. Nah, terus kita buat coba yang full transparent gitu atau transparent 2 lah. Kita buat dulu semi black 2 gitu ya. Kita buat semi black 2. Nah, 80-nya kita kecilin nih. Kita kecilin, kita jadi 20. Nah, dia semakin tambah transparan gitu. Jadi semakin kecil angka di depan itu, semakin dia lebih transparan. Nah, kemudian kita coba lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, ini tadi saya tambahkan yang full transparannya itu yang di sini ini. Jadi saya buat yang color yang ini full transparan. Yang 2 angka paling depan itu adalah 00. 00 berarti artinya bahwa warna tersebut adalah full transparan. Boleh dibilang nggak ada warna ya karena transparan itu. Jadi 00. Ya, jadi kita udah belajar pertama itu yang solid color ya, kayak gini disebut solid colors. Itu terus 8 byte itu sama dengan 6 byte asal yang
yang 8 byte-nya itu dua angka, yang pertama itu FF gitu. Terus kita udah belajar level transparansinya dari 80, 20, kemudian 0. Nah, terus kita lanjut. Nah, sekarang kita akan belajar cara mengeset colors itu di layout. Ya, kita lihat video berikut ini ya. Nah, ini kita akan ngasih background colors dari text view. Ini di layout ya, di layout yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, ini kita coba buat background colorsnya. Nah, background colorsnya ini kita pilih nih, misalkan colors black. Nah, jadinya itu kan hitam ya. Terus kita misalkan rubah jadi misalkan yang black 2 deh. Nah, black 2 dia sama karena tadi kan solid dua-duanya. Nah, sekarang kita buat yang lain nih. Kita buat, nah ini kalau kita ketik dari depan ya, kita pakai add color, terus kita tinggal pilih mana nih, misalkan yang ini semi black. Nah, ini yang semi transparan tadi. Nah, terus kita coba misalkan pakai warna yang lain ya. Misalkan kita pakai warna yang lain. Nah, kita dari awal aja kita buat colorsnya, kita ketik manual aja, kita add middle colors. Nah, terus kita cari yang full transparent. Nah, ini akan transparan, berarti nggak ada warnanya karena benar-benar transparan gitu. Nah, oke, terus kita lanjut di slide berikutnya. Sekarang kita akan set colors itu di Java, atau kita biasa sebut runtime atau programmatically gitu. Nah, kita lihat videonya. Nah, ini di bagian Java ya, kelas yang main activity. Nah, kita buat suatu variabel nih. Kita sekalian belajar nih tentang variabel boolean ya. Boolean itu artinya false atau true, benar atau salah gitu. Ini sekalian deh kita belajar yang boolean ya. Nama variabelnya adalah sudah klik nih misalkan. Nah, itu di atas itu deklarasi variabel. Kemudian di bagian ini di on create. Nah, di bagian method on create ini. Nah, ini kita nanti akan buat deklarasi sudah klik sama dengan false. Nah, ini bebas saja false atau true, cuman ini inisialisasinya itu kita buat false gitu. Jadi nilai sudah kliknya itu kita kasih nilai false gitu. Nah, terus ini di bagian button set on click listener ini, jadi indikasi nanti kalau buttonnya itu diklik, itu akan kita eksekusi codingannya nih. Nah, sekalian kita belajar if nih. If sudah klik, if itu jika buttonnya itu sudah diklik, atau misal value sudah kliknya itu true kan, berarti itu kita rubah jadi false. Nah, jadi pertama kali tadi kan yang false ya. Nah, sekarang berarti nih di bagian yang text view-nya ini itu akan kita kasih background ya. Nah, kita kasih background text view dot set background resource ya. Nah, ini kita kasih itu set background resource. Terus warnanya itu kita ketik aja r.color. Nah, kita pilih yang mana nanti ya. Nah, kita pilih warna yang ini, yang teal 200 ini ya. Tuh. Nah, terus kalau else berarti kan false ya. Sudah klik false. Nah, berarti kita kasih dia true. Nah, kalau false, kalau awalnya itu false,
kemudian button kita klik, berarti sudah kliknya itu true. Nah, terus itu kita copy aja yang text view-nya. Nah, text view, terus kalau kita biar ganti warnanya, kita kasih aja yang black, semi black 1 ya, yang semi black 1 ini. Nah, kita kasih itu aja ya. Nah, ini jadi button itu waktu diklik pertama kali pasti yang dieksekusi yang bawah itu ya, karena dari false ke true dia. Nah, ini pertama-tama tadi saya ulang, kita buat variabel boolean, terus di method onCreate itu kita kasih nilai awal false. Nah, pertama karena false, maka waktu button 1 itu diklik, maka yang codingan yang di dalam buttonnya itu akan dieksekusi gitu. Jadi misalkan pertama kali kan dia false, berarti waktu pertama kali button diklik itu akan dieksekusi yang ini dulu malah. Jadi waktu dieksekusi pertama text view itu backgroundnya akan semi black. Nah, karena pertama kali tadi kan sudah klik itu false. Setelah buttonnya ini diklik, dia akan berubah jadi true dulu kan. Nah, jadi true, terus yang dieksekusi yang ini, text view-nya itu dikasih background yang semi black 1 ini. Nah, terus kemudian button 1 itu diklik sekali lagi. Nah, nilai sudah klik tadi kan true, berarti sudah masuk di sini. Nah, jadi waktu diklik yang kedua, logika yang ini udah benar, maka yang dieksekusi adalah yang ini. Sudah false, sudah klik itu jadi false. Nah, terus yang text view-nya itu dikasih background-nya itu _200. Itu terus begitu, setiap kali button 1 diklik, maka dia akan bergantian nih antara yang dieksekusi itu antara ini dengan ini terus kayak gitu. Nah, jadi ini kita sekalian belajar beberapa hal ya tadi ya. Pertama itu variabel boolean yang isinya false dan true, dan kita juga sudah belajar logic if dan else gitu. Ini sekalian malah ya. Oke, terus kita eksekusi deh, kita eksekusi kita eksekusi programnya di slide berikut ini. Nah, kita run debug app. Nah, kita run debug app itu hasilnya seperti ini. Nah, ini, kita klik, dia semi transparent black. Kemudian kita klik lagi, dia jadi _200. Begitu terus. Kalau kita klik button, dia akan berubah dari backgroundnya itu dari semi black atau semi transparent black ke warna teal 200. Ya, ini tadi kita sudah belajar colors. Ya, ini ada yang sedikit tertinggal tadi, cara merun aplikasi atau debug aplikasi. Caranya seperti biasa yang waktu Hello World kita sampaikan itu. Yang pertama, klik menu run ya, klik menu run di sini. Nah, setelah itu klik yang debug app. Nah, ini aja mungkin tadi yang ada ketinggalan sedikit. Terus kita lanjut materi selanjutnya ya. Nah, kali ini kita akan belajar image view. Image view adalah widget di Android yang dipakai untuk menampilkan gambar atau image gitu ya. Jadi nanti kita akan belajar, pertama itu kita belajar image view di layout XML-nya. Kemudian kita belajar image view di Java. Nah, terus kita belajar menampilkan image view dari folder drawable yang ada di aplikasi kita.
Terus juga kita akan belajar menampilkan image dari file manager atau dari storage yang ada di handphone kita ya. Ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari di next slides-nya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah tampilan di layout yang sini ya, yang activity-main.xml-nya ini. Di aplikasi Hello World yang kemarin kita buat itu ada di sini. Nah, nanti kita akan menambahkan widget image view di sini ya. Nah, ini sekedar info aja, kalau ada codingan yang warnanya grey ini atau abu-abu ini karena saya kasih marker ini ya. Saya kasih marker ini sama ini. Itu artinya code ini adalah di komen, nggak dieksekusi oleh Android. Jadi ini hanya untuk catatan kita aja sebagai programmer gitu. Nah, nanti kita akan menambahkan widget image view di daerah sini. Nah, kalau yang sudah kita punya kan yang widgetnya itu text view ini ya. Gitu. Nah, lokasinya ini, lokasi file ini tuh ada di sini di app, kemudian layout, kemudian res, kemudian layout, kemudian baru activity main.xml ini. Oke, kita lanjut. Nah, langkah yang pertama, kita akan mengcopy file gambar ke folder ini, ke folder project kita ya. Folder yang my application itu, application/app/src/main/res/drawable. Nah, kita akan copy filenya di sini, di drawable yang ini. Next slide ya. Nah, ini lokasinya kira-kira di sini ya. Ini waktu itu kita lokasi folder projectnya kan ada di my application. Nah, application yang ini. Nah, kemudian kita ke app sini. Nah, ini file yang akan kita copy ini, yang file gunung ini ya. File gunung ini nanti ditaruh di my application, app, kemudian src. Ya, setelah src, kemudian kita ke yang ini, src, main, terus res, ke drawable. Nah, kita taruh file gunungnya di sini nih, di folder drawable ini. Agak panjang emang ya foldernya, tapi nanti lama-lama akan hafal kok ininya ya. Jadi saya ulang sekali lagi, filenya itu ada di yang my application ini, kemudian app, kemudian src ya, dan src, kemudian main, kemudian res, terus kemudian drawable. Nah, kemudian taruh aja filenya di sini gitu ya, di sini di gunung ini. Nah, ini letak file yang ada di drawable, file gambar yang ada di drawable. Terus kita lanjut slide selanjutnya. Nah, sekarang setelah file gambar kita copy ke file drawable, kita akan buat namanya widget image view di layout activity_main.xml. Nah, ini saya sudah buat rekamannya. Nah, ini kita ada di linear layout ya. Di linear layout, kemudian orientasinya kan kita vertikal. Nah, kemudian pertama ada text view, widget text view yang isinya Hello World itu. Nah, kita akan buat di bawahnya, di bawah text view itu, widget image view-nya. Kita klik, kita ketik aja image view, kemudian muncul ya image view. Terus width-nya kita match parent aja. Match parent artinya penuh ya, dari kanan ke kiri penuh. Terus height-nya itu dari atas ke bawah juga penuh. Nah, terus kalau penuh itu kan nutupi yang lain. Nah, sekarang kita buat width-nya, layout width-nya itu kita samakan aja 1 gitu ya. Jadi biar terbagi rata antara yang text view dengan yang image view dan juga button. Nah, sekarang udah
sama karena layout width-nya kita kasih sama 1 gitu. Nah, kemudian ini setelah kita buat image view-nya ini, widget image view-nya ini dengan layout width yang sama. Nah, sekarang kita coba kasih gambar ini dari XML-nya, kita kasih gambar. Nah, ini kita kasih background-nya dulu, background berupa gambar. Ini kita bisa pilih. Nah, ini kalau dari map nih, IC Launcher map, gambarnya seperti itu. Nah, biasanya untuk sumber gambar itu ada drawable, kita taruh drawable tadi, drawable gunung. Nah, sekarang image view-nya sudah punya background gunung. Nah, sekarang kita ganti yang lain ya, enggak background ini. Kalau background berarti penuh itu, semua widget terisi penuh dengan gunung. Nah, sekarang kalau src itu tergantung file gambarnya. Jadi mau akan di load secara proporsional gitu. Nah, terus ada tambahan parameter yang lain namanya skill type gitu. Nah, skill type bisa kamu pilih-pilih. Nah, ini fit center. Nah, ini defaultnya fit center. Terus kalau kita pilih misalkan center crop. Nah, dia akan tercrop, dia akan terus penuh, tapi gambarnya tercrop gitu, terpotong gitu. Nah, ini sekarang coba yang kita ke background lagi. Nah, background lagi ini sama seperti tadi ya. Nah, ini hanya mengulang aja, istilahnya mau membedakan antara background dengan src. Nah, sekarang kita coba ke src lagi, yang gambarnya itu enggak full layout gitu, karena tergantung ukuran dari filenya. Skill type-nya sekarang kita coba center. Nah, ini kalau center ya tampilannya seperti itu. Jadi nanti parameternya ini kamu bisa bisa kamu rubah-rubah sendiri gitu, dan diamati perubahan-perubahannya. Oke, ini cara menampilkan gambar untuk image view yang dari layout atau dari XML. Nah, sekarang kita ke next-nya. Nah, ini kita sekarang akan menampilkan gambar ke image view itu dari file manager. Nah, nanti file-filenya itu akan mengambil dari storage atau memori yang ada di handphone kita. Jadi bukan dari aplikasi. Kalau yang drawable tadi kan memang gambarnya kita taruh di aplikasi. Nah, kalau yang ini gambarnya itu di luar aplikasi, di dalam storage kita. Nah, caranya itu nanti kita pertama itu buat namanya permission di manifest ya. Buat permission di manifest agar kita bisa atau boleh mengakses external storage. Nah, kalau di Android yang jadul zaman dulu gitu ya, itu nggak perlu ini permission gitu. Tapi semakin kesini, Android itu lebih strict gitu, lebih hati-hati ngasih permission. Makanya waktu kita ngakses external storage, itu kita harus membuat coding yang berhubungan dengan permission. Nah, untuk permission itu ada dua. Pertama itu kita taruh di manifest. Kedua itu kita taruh di Java. Nah, dari mulai Marshmallow, versi Android Marshmallow itu mandatory ya, kalau permission yang istilahnya itu mengakses yang krusial gitu atau yang dangerous gitu, kita diwajibkan untuk membuat permission di Java. Tapi kalau yang permission nggak terlalu krusial itu cukup di manifest. Nah, karena untuk akses external storage itu termasuk krusial atau dangerous, maka itu kita harus buat codingannya itu di Concrete atau di Java. Sebenarnya boleh di OnCreate atau di mana aja gitu ya. Pokoknya di bagian Java itu. Nah, setelah itu kita nanti setelah buat permission, terus kita akan buat metode untuk open foldernya, untuk membuka file manajernya gitu ya. Nah, nanti ada codingannya. Nanti akan kita taruh di button.set on click listener ini. Jadi waktu nanti kita klik button,
aplikasi kita akan menampilkan file manager gitu. Nah, nanti codingannya seperti apa itu akan kita bahas di slide berikutnya. Terus kemudian kita harus buat juga namanya ini on activity result method ya. Jadi setelah kita ngeklik file manager, ngeklik file yang berasal dari file manager, itu untuk menampung alamat dari gambar tersebut, kita harus membuat codingan yang namanya on activity result ini. Itu yang ada di Java nanti. Di dalam Java, di luar metode on create ya. Oke, itu nanti akan kita bahas lebih detail. Jadi intinya untuk agar kita bisa menampilkan gambar dari file manager, langkah-langkahnya itu harus seperti ini ya. Kalau ada yang kurang nanti nggak bisa. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Nah, ini dia. Ini adalah menambahkan codingan di manifest ini. Nah, inilah codingannya. Nah, jadi ini codingannya seperti ini. Ini akan saya hold kira-kira 1 menit ya, biar kamu bisa screenshot atau ngetik langsung gitu. Jadi sekalian ngetik codingannya secara langsung, kamu ketik aja dari screenshot atau dari ini saya hold dulu kira-kira 1 menit ya. Nah, jadi posisi permission itu di atas application ini. Nah, ini mandatorinya di sini. Nah, di atas application ini dan di bawah yang ini, di bawah yang package ini. Posisi permission pokoknya harus di antara ini ya. Di antara package dan application. Oke, ini semenit kurang dikit ya. Coba kamu ketik dulu. Ketik atau screenshot lah kalau nggak sempat ya. Oke. Nah, ini permission ini macam-macam ya. Kalau yang sekarang ini tujuan kita adalah kan hanya untuk menampilkan gambar di external storage. Jadi permisinya itu read external storage gitu. Ini read external storage. Nah, nanti kalau kamu mau buat aplikasi yang ingin menuliskan suatu file ke external storage, itu ada namanya permission namanya write gitu. Write external storage. Nah, dan karena sekarang ini kita hanya membaca atau menampilkan file yang ada di external storage, maka permisinya cukup permission.read external storage. Nah, udah ya, ini kira-kira kamu udah bisa ngetik atau buat screenshotnya. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Nah, ini sekarang kita membuat request permissionnya di Java. Dan posisi di Java-nya itu adalah di luar on create-nya. Jadi jangan di dalam on create. Nah, tetapi memanggilnya nanti itu ada di dalam on create. Atau di dalam suatu button listener gitu juga bisa, bebas saja tergantung nanti flow aplikasinya itu bagaimana gitu. Cuman untuk contoh sekarang ini kita membuat request permissionnya itu di luar on create, memanggilnya itu di dalam on create. Jadi pengertiannya adalah untuk on create itu waktu aplikasi pertama kali dijalankan, otomatis semua codingan yang ada di on create ini langsung dijalankan gitu. Termasuk ini untuk request permissionnya ini gitu. Oke, next slide mungkin lebih jelas nanti ya. Ini kita next slide-nya. Nah, ini dia. Nah, ini adalah posisi ini nih, posisi kita di kelas main activity atau di Java-nya. Posisinya di main activity atau Java-nya. Nah, itu pertama posisinya itu ada di sini nih. Kamu tulis dulu nanti yang ini. Yang codingan ini ya. Private static final permission request read external storage sama dengan 0. Ini kamu tulis dulu, kamu ketik dulu. Dan juga yang ini nih, yang static final request code ini. Ini nanti yang ini
yang ini nanti ke hubungannya dengan file manager ya. Kalau sekarang ini yang berhubungan dengan permission itu hanya ini aja. Tapi nggak apa-apa, misalkan kamu ketik sekarang juga nggak apa-apa, nanti juga nggak apa-apa gitu. Nah, ini terus ini pemanggilan request permissionnya itu nanti di sini, yang di sebelah ini. Nah, ini di dalam onCreate kan. Nah, ini di dalam onCreate yang saya maksud itu ini. Jadi posisinya ini ada di dalam onCreate. Open request open image permission gitu namanya, nama metodenya. Ini adalah pemanggilannya, coding untuk pemanggilannya. Sedangkan nanti metode request open image permission itu di luar onCreate. Pemanggilannya ada di dalam onCreate. Nah, sekarang kita lanjut next-nya. Nah, ini dia. Ini adalah codingan untuk request permission-nya. Nah, ini ada dua metode ya. Ini ada dua metode. Ini metode yang pertama, ini metode yang kedua. Nah, ini yang pertama ini adalah codingan untuk kita menampilkan permission request di handphone, di aplikasi. Nah, terus yang on request permission result ini adalah hasilnya, apakah user itu dia menolak atau menyetujui gitu. Intinya seperti itu. Nah, untuk memudahkan kamu mengambil codingan ini kamu bisa screenshot. Ini karena cukup panjang ya. Ini cukup panjang. Kalau kamu ngetik sendiri gitu mungkin ya agak lama ya, mungkin 5 menit kayak gitu, 5 menitan mungkin. Nah, ini bisa kamu screenshot aja, screenshot, taruh di handphone kan nanti. Nah, dari komputer kamu bisa ketik secara manual sekaligus untuk latihan ya. Tapi kalau kamu mau cari codingannya ini di web juga ada. Buat aja. Jadi kata yang perlu kita cari misalkan itu code for permission request gitu, ini Android gitu, nanti ini akan muncul gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini aku hold aja beberapa saat ya, kira-kira 1 menit. Nanti kamu buat screenshotnya dan kamu ketik gitu. Nah, ini di dalam request ini ya memang kita intinya itu untuk yang ini ya, untuk read external storage misalkan ini ya. Nah, ini untuk read gitu ya. Nanti kalau requestnya itu untuk yang write, ya kita ganti write. Untuk kamera, ya kita ganti kamera gitu. Untuk location, ya kita ganti location. Jadi macam-macam nanti permisinya itu. Tergantung kebutuhan dari aplikasi kita. Nah, ini saya kira kamu sudah bisa buat screenshotnya dari sini ya. Buat screenshotnya. Nah, lebih baik saya lanjut aja. Daripada kelamaan di sini ya, lebih baik kamu buat screenshotnya, terus kita lanjut dengan slide berikutnya. Nah, ini tadi saya udah buat rekamannya. Nah, yang pertama itu ini menunjukkan bahwa kita ini sedang berada di kelas main activity. Nah, kelas activity. Nah, terus kita buat variabel yang ini yang untuk permission ini berupa integer ya. Integer itu angka dari 0, 1, 2, 3 kayak gitu. Nah, ini kita kasih angka aja 0. Nah, ini aku pengen menunjukkan bahwa metode onCreate itu di sebelah sini nih. Nah, batas atas sama batas bawahnya metode onCreate itu di sebelah sini. Nah, ini hanya untuk ini aja ya, memperjelas struktur dari codingan. Nah, terus kita memanggil suatu metode nih untuk minta permission read external storage. Nah, terus ini adalah metodenya. Nah, metode itu zaman dulu boleh juga disebut sebagai function gitu ya. Zaman dulu kita biasa sebut function, cuman sekarang orang-orang lebih familiar kalau kita nyebut metode gitu. Tapi sama, function sama metode itu sama. Nah,
ini codingannya ya, codingan dari request permission dan on permission resultnya. Oke, ini saya ulang lagi. Ini ada di main activity. Nggak apa-apa ya, ini saya ulang-ulang biar lebih tahu, lebih nyantol lah struktur dari codingannya itu. Nah, ini on create-nya. Ini pemanggil proses permission-nya gitu. Nah, ini sebenarnya untuk permintaan permission itu waktu button kita klik juga bisa. Nah, cuma boleh-boleh aja sih, nggak masalah lah. Nah, cuman sekarang ini kita biar lebih aman itu di on create, jadi nggak lupa gitu. Jadi waktu pertama kali langsung dimintain aja nih permisinya ke user gitu. Nah, ini yang tadi ya, yang permintaan permission dan juga hasilnya apakah user itu menolak atau menyetujui gitu. Oke, ini mungkin saya hold dulu juga sejenak biar kamu bisa ada waktu juga ya untuk, kalau yang tadi kelupaan screenshot di awal tadi, nah di sini juga ada peluang untuk screenshot gitu. Ini kita cek dulu, ini sudah selesai. Nah, ini sudah selesai. Oke, setelah itu kita lanjut ya, kita lanjut slide berikutnya. Nah, setelah itu kita membuat ID-nya. Tadi kelupaan waktu kita membuat widget image view di activity main XML tadi ya. Tadi ada kelupaan, harus kita kasih ID ya. Jadi kalau kita mau memanggil suatu widget atau mengolah suatu widget yang dari Java, maka yang di activity XML-nya ini, itu harus kita kasih ID widgetnya. Kalau enggak, biasanya nanti dia error gitu. Nah, ini kita lanjut. Nah, ini yang saya maksud nih ya. Jadi di bagian image view ini, itu kita kasih ID. ID-nya ini, Android ID ini. Kita kasih image view 1. Oh ya, untuk ini aja, tambahan info aja. Kalau kita mau buat ID itu lebih baik, lebih aman itu huruf pertama itu huruf kecil. Nah, kemudian kata berikutnya itu harus nyambung ya. Jadi image dengan view itu harus nyambung. Nah, V-nya itu huruf besar. Itu istilahnya ini nggak mandatori ya, tapi biasanya konvensi secara umum itu gitu, membuat suatu variabel atau ID itu huruf pertama kecil, kemudian kata yang kedua itu huruf pertamanya huruf besar. Jadi image view 1 namanya ya. Terus kita lanjut. Nah, ini kita proses di Java-nya itu seperti ini. Pertama kita buat variabel untuk widget image view 1-nya. Kemudian kita menghubungkan ya variabel yang kita buat di Java ini, ya, menghubungkan variabel di Java dengan ID yang ada di layout. Nah, kalau kita nggak buat deklarasi untuk menghubungkan ini cukup bahaya. Maksudnya bahaya itu gini, nggak akan error waktu aplikasi kita jalankan, nggak error. Tapi begitu kita nanti klik yang berhubungan dengan image view 1 ini, aplikasi akan crash gitu. Jadi cukup bahaya saya bilang. Karena waktu kita run gitu ya, kita debug app gitu, nggak ada error, nggak ada. Tapi begitu aplikasi di user itu dijalankan, itu bikin crash. Jadi nomor 2 ini, langkah nomor 2 ini sangat-sangat penting ya. Ya meskipun nanti bisa sih kita debug gitu ya, crashnya itu apa. Tapi itu kita udah terlambat, karena misalkan aplikasi sudah kita kirim nih ke users atau ke Play Store.
Nah, dan kita nggak sempat ngetes nih misalkan, nah itu nanti akan crash kalau nggak ada langkah nomor 2 ini. Jadi nanti detailnya gimana cara menghubungkan, nah kita ada di slide berikutnya. Nah terus langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat metode open folder file ya. Nah terus kita juga akan membuat metode on activity result. Maksudnya adalah metode open folder file ini akan kita gunakan untuk memanggil file manager yang ada di Android. Gitu. Nah, sedangkan yang on activity result adalah codingan yang akan kita pakai untuk mengolah hasil alamat dari gambar file gambar yang diklik oleh si users gitu. Oke, paham ya? Jadi pertama kita membuat codingan untuk membuka file manager, kedua kita buat codingan untuk menampung dari alamat file gambar yang diklik oleh users atau pengguna. Terus kemudian kita memanggil open folder file ini yang ada di button 1 set auto click listener. Maksudnya adalah waktu button 1 itu diklik, nanti dia akan memanggil file manager gitu. Yang ini langkah yang terakhir ini. Oke, langsung aja nanti akan detailnya saya jelaskan di slide berikutnya ya. Ini kita lihat videonya dulu. Nah, ini pertama kita ada di kelas main activity ini yang Java ya. Nah, ini mungkin udah hafal sekarang. Nah, terus kita sekarang buat variabel widgetnya, kita private. Nah, private itu artinya widget ini hanya boleh dipanggil oleh kelas main activity-nya ini aja. Nah, nggak bisa dipanggil dari kelas yang lain gitu. Nah, kalau kamu pengen bisa dipanggil sama kelas yang lain itu harus public sifatnya. Nah, sekarang kita buat yang private aja. Dan juga text image view itu harus diimpor. Nah, kebetulan sebelumnya saya sudah pernah buat widget image view di sini ya. Jadi kita nggak perlu impor lagi. Tapi kalau pertama kali kamu buat image view itu pertama kali harus diimpor dulu. Nah, ini kita sudah impor nih ya. Cara impornya seperti kemarin pakai Alt Enter gitu. Nah, image view-nya udah nggak merah nih sekarang karena sudah impor ya. Nah, ini yang penting nih, kamu harus menghubungkan image view 1 yang di Java ini dengan yang ada di layout. Jadi kamu ketik aja ini. Ini mandatory nih. Kalau nggak ada ini nggak error. Nggak error, tapi begitu aplikasi dijalankan oleh users, waktu nanti users itu klik gitu, klik button, dia akan crash gitu. Makanya ini sangat penting ya. Jangan lupa untuk menghubungkan variabel yang ada di Java dengan yang ada di layout gitu. Nah, ini deklarasi image view-nya udah. Nah, ini saya pengen menunjukkan ini batasnya ya. Ini kita ulang lagi ya videonya. Tadi ada ke-interrupt, baterai HP saya mau habis karena saya buat presentasi ini pakai HP ya. Dan ini aplikasi yang saya pakai untuk buat rekaman ini, kamera external mic. Sekaligus ini promosi ya. Karena ini aplikasi yang saya buat sendiri. Kamu bisa download aplikasinya kamera external mic ini kalau kamu mau buat presentasi seperti ini. Sebenarnya ada banyak fungsi yang lain yang ada di aplikasi kamera external mic ini. Oke, ini sedikit iklan. Ini kita ulang lagi yang video tadi. Nah, ini kita akan membuat yang widget ya, widget image view tadi. Nah, pertama kita buat yang private image view 1. Private artinya image view 1 ini hanya bisa dipanggil dari kelas main activity ini, nggak bisa dipanggil dari yang lain. Nah, kalau biar bisa dipanggil sama
kelas yang lain itu harus public gitu. Nah, sekarang kita buat yang private aja. Nah, kemudian waktu kita membuat widget text view tadi, itu kan dia nggak ada error. Nah, padahal biasanya kan error kita buat pertama kali. Nah, itu karena sebelumnya saya udah pernah import image view ini. Jadi waktu kita buat variabel image view 1 di sini, dia nggak merah, nggak error karena udah kita import sebelumnya gitu. Nah, ini yang paling penting ini ya, ini menghubungkan variabel image view 1 yang ada di Java dengan yang ada di layout gitu. Ini jangan sampai ketinggalan, karena kalau ketinggalan ini waktu kamu debug app-nya itu nggak error, tapi waktu nanti si users itu memakai, dia akan crash gitu aplikasinya. Sekali lagi jangan sampai kelupaan di langkah yang ini gitu. Nah, kemudian kita akan lanjutkan. Nah, ini saya ingin menunjukkan posisi on create-nya ya. Metode on create itu batas atas sama batas bawahnya itu di sini gitu. Jadi biar lebih familiar lah, biar lebih hafal gitu. Nah, untuk permintaan dari permission ini, permission itu harus di luar on create. Nah, ini codingan yang hubungannya dengan permission itu harus di luar on create. Kalau kita buat di on create, nanti error merah semua gitu. Nah, ini sama dengan yang ini ya, untuk permintaan membuka file manager itu juga harus dilakukan di luar on create. Nah, untuk yang on activity result ini, begitu user ngeklik gambar, codingan ini yang akan kita jalankan. Nah, ini alamatnya itu ada di data itu, yang di intent data itu. Jadi kita ketik aja data, klik get data gitu. Jadi image view-nya kita kasih gambar yang ada, yang berasal dari data.getData ini gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang penting yang pertama ini multiple select atau enggak. Nah, ini enggak. Jadi user hanya bisa memanggil satu gambar pada waktu membuka file manager. Terus ini adalah image ya. Nanti kalau video ya kita ganti video, teks kita ganti teks gitu. Kan karena kita mau memanggil gambar, maka itu harus image gitu. Nah, itu yang penting di codingan ini ya. Nanti kedepannya ini akan saya hold biar kamu bisa screenshot kemudian ketik codingannya, karena codingannya cukup panjang. Kamu bisa aja cari juga di Google gitu ya, tapi kadang-kadang ada yang benar ada yang enggak gitu. Cuman kalau yang saya taruh di sini ini kan sudah saya coba, ini di aplikasinya udah jalan, jadi lebih baik kamu pakai ini aja, kamu screenshot gitu. Nah, ini sekarang kita buat ini logikanya ini. Kita buat logikanya, ya ini tadi saya udah buat logikanya, cuman ini kita komen ya. Kita komen, nggak kita jalankan istilahnya. Tuh, jadi nggak kita jalankan. Nah, sekarang kita manggil file manajernya itu di button 1 ini. Jadi, waktu button 1 diklik, dia akan memanggil metode yang untuk membuka file manager ini di set on click listener ini gitu. Nah, button .1 click listener tadi kan ada di on create. Nah, tapi metodenya harus ada di luar on create gitu. Nah, ini saya cuma ingin menunjukkan blok-bloknya, blok dari membuka file manager dan blok untuk menampung alamat dari gambarnya. Nah, ini aja ya, saya hold dulu kira-kira 1 menit lah, biar kamu bisa punya waktu untuk screenshot atau ngetik.
Oke, stay tune terus. Ini hanya saya hold aja. Kita ikuti videonya ini. Jadi waktu hold ya hold, waktu nanti dijalankan baru saya jelaskan gitu ya. Sepertinya sih memang enak kamu buat screenshot atau kamu foto pakai kamera gitu ya, dibanding dengan ngetik secara langsung gitu ya. Nah, sepertinya lebih enak begitu ya. Oke, nggak apa-apa, tapi kita akan cek dulu ini videonya. Nah, ini emang tadi waktu saya ngerekam, ini saya kasih jeda gitu ya, biar lebih longgar lah kita ini buat screenshotnya gitu. Tapi untuk nextnya sepertinya lebih bagus gitu, biar saya holdnya itu nggak terlalu lama ya. Kamu siapkan screenshot atau kamera aja, di foto pakai kamera aja. Cuman karena ini udah terlanjur ya, dah biarin, tunggu sampai videonya selesai dulu ya. Soalnya siapa tahu nanti ada bagian dari video itu yang kelewat gitu loh. Jadi tunggu sampai selesai videonya. Saya cek dulu. Ya, ini masih jalan dikit lagi. Oh ya, ini ada sedikit kelupaan nih, request code nih. Tadi saya belum menunjukkan deklarasi request code. Nah, ini yang di atas ini, itu adalah request code waktu kita mau memanggil on activity result ya. Jadi itu harus kasih, kalau enggak itu nanti merah. Jadi kalau waktu kamu nanti ngetik yang on activity result itu kemudian error, maka tinggal kasih parameter atau variabel request code itu di bagian atas. Saya cek dulu sekarang. Oke, sebenarnya cukup yang sini. Kemudian kita lanjut ke yang berikutnya, slide berikutnya. Nah, setelah itu, selesai codingan tadi, kita akan run app dulu nih ya. Nah, run app-nya sama seperti yang biasanya. Itu kita klik run sini, menu bagian atas run, terus klik debug app. Nah, nanti untuk kedepannya mungkin yang slide ini nggak usah saya tampilkan lagi ya, karena begitu saya bilang debug app gitu, mestinya sudah hafal ya menu mana yang perlu diklik gitu. Jadi tinggal diklik run, kemudian debug app ini aja. Oke, nah ini video hasilnya seperti ini. Nah ini pada waktu kita klik debug app itu, ini saya hapus dulu. Nah ini saya jalankan langsung di handphone saya. Nah ini proses install. Nah ini proses permission. Nah, user pilih mana nih, izinkan atau tidak gitu. Nah izinkan. Nah ini tadi
kita klik button, nah langsung keluar nih file manager keluar, terus kita pilih aja gambar mana yang akan kita load ke image view-nya. Ini misalkan ini saya pilih yang ada rumputnya ini. Nah sekarang gambarnya udah berubah rumput. Nah klik lagi button 1. Nah ini gambar tadi ya, gambar yang permission tadi. Nah sekarang kita pilih yang lain nih, gambar teh nih ya, gambar teh gitu. Nah ini kita ke sini lagi deh, yang rumput lagi deh. Nah itu ya, jadi aplikasinya sudah jalan. Jadi hari ini kita tadi udah belajar colors dan juga belajar image view. Nah ini yang cukup, ini nih udah cukup menarik kan, kita bisa ngeload image ke image view yang menggunakan baik yang dari drawable yang ada di aplikasi maupun yang ada dari external storage gitu. Nah kemudian kita lihat slide selanjutnya ini apa. Nah ini saya pengen menampilkan aja screenshot request permissionnya. Nanti kalau kamu biar ada waktu ya. Nah ini saya kasih waktu aja kira-kira 15 detik aja buat kamu untuk screenshot ini, permission ini, codingannya ya. Ya kira-kira 15 detik kamu screenshot atau foto pakai kamera. Terus nanti kamu ketik manual di Adobe Studio gitu. Sekalian belajar lah. Tapi terus terang saya sih nggak ini ya, kalau saya sudah punya codingannya gini, biasanya saya tinggal copy paste gitu aja. Jadi nggak harus diketik gitu ya. Cuman pas pertama kali gitu ya baiknya diketik gitu. Oke, ini yang screenshot 1. Terus ini kita yang screenshot untuk membuat atau open folder file ya, untuk membuat file manager, untuk membuka file manager. Screenshotnya ini. Nah ini juga saya hold kira-kira 15 menit. 15 detik. 15 menit lama banget ya. 15 detik aja ini ya. Nih monggo di screenshot atau di foto ya. Kalau udah, saya lanjut slide berikutnya. Cukup ya. Oke, kita lanjut. Nah sekarang screenshot on activity resultnya ini saya kasih waktu sebentar buat kamu screenshot dan atau foto gitu. Kalau ngetik kayaknya nggak mungkin deh. Saya misalkan saya ngasih jeda untuk ngetik itu nggak mungkin. Jadi lebih baik screenshot aja atau foto aja deh. Ini udah ya kira-kira ya. Ini udah 10 detikan ya. Nah sekarang slide berikutnya. Oh ternyata udah selesai ya. Thanks for watching, thanks for subscribe, thanks for sharing ini. Thank you buat teman-teman yang mau subscribe atau sharing. Thanks gitu ya, biar saya bisa buat next videonya. Oke, saya kira itu aja untuk tutorial kali ini. Kita udah belajar banyak mengenai color dan image view. Oke, thank you. Bye-bye. Cheers.